Sadar kaya, ada sebuah pameo yang muncul di kalangan THF. Kalau Anda belum pusing karena pajak, artinya Anda belum cukup kaya. Tentu, ada sebagian orang yang merasa pajak itu hal yang menyebalkan. Sebab, setelah Anda kerja banting tulang, sekitar 25 hingga 35% pendapatan Anda akan diambil negara. Sebagai contoh, tahun ini profit Anda 100 miliar, begitu keuntungan Anda ini mau Anda manfaatkan, Anda akan terkena pajak 25% atau sekitar 25 miliar, jika Anda merasa Anda adalah warga negara yang baik. Ini memang merupakan kewajiban. Masalahnya, yang menjadi pemikiran banyak orang, apakah pemerintahnya amanah? Itu tertanam kuat di benak banyak orang. Saat ini, pemerintah tampak senang bersih-bersih. Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, dan banyak pejabat lain memulai gerakan bersih-bersih tersebut. Sayangnya, sampai saat ini, DPR atau wakil rakyat kita masih banyak yang main-main anggaran. Silakan Anda lihat, banyak di antara istri-istri atau keluarga anggota DPR ini yang selalu memamerkan kemewahan hidup mereka saat berjalan-jalan ke luar negeri. Mudah cek media sosial mereka, apa merek sepatu, busana, bahkan tasnya. Untuk mendukung penampilan tersebut, sekali jalan, Anda perlu mengeluarkan 100 juta minimal. Istri-istri mereka berfoya-foya, suaminya entah bayar pajak atau tidak. Dari segi gaji, setiap bulan, anggota dewan yang terhormat akan mengantongi sekitar 50 jutaan. Itu pasti untuk gaya hidup mereka, mungkin kurang. Kembali ke masalah pajak, kalau Anda mulai pusing urusan pajak offshore bank sebagai bagian dari upaya memperkecil pajak, Anda termasuk seseorang yang berdosa besar. Tapi, bagi pengusaha, mungkin ini adalah langkah pintar. Langkah pintar itu ada catatannya, yaitu, kalau tidak ketahuan, ada satu level penyelundupan yang lebih tinggi dari sekadar menyimpan uang di offshore bank. Namanya trust fund. Ini lebih bersih lagi karena nama dalam suratnya bukan atas nama, jadi lebih tersembunyi dan tidak mudah terlihat. Urusan offshore yang ramai ini masih bisa dikategorikan sebagai urusan anak SD. Sejujurnya, masih banyak instrumen lain di atasnya. Ini contoh sederhana saja. Kemarin saya makan siang dengan seseorang yang bisa dikatakan setengah pensiun. Secara materi, dia sudah jauh di atas rata-rata. Secara kedudukan sosial, dia masuk kelas elit. Di depan saya, dia telepon ajudan presiden untuk minta waktu menghadap malam itu juga. Lah bukan politikus tetapi tiap saat, orang-orang kepercayaan. Presiden datang ke rumahnya, singkat cerita, usai makan siang berdua dengan beliau di bilangan Menteng, dia bersikeras membayar biaya makanan di restoran kami. Sebuah kartu hitam keluar dari dompetnya. Di ujung kanan kartu ini ada tulisan, premium, dan nama provider bank papan atas dunia. Saya pun heran lalu bertanya, bos kok pakai debit bank asing? Tidak rugi kurs? Karena, saya yakin uangnya bukan ditabung dalam kurs rupiah. Dia menjawab, ini memang masih kecil dibanding dengan pajak yang nanti dimonitor, karena, pemilik kartu kredit pun sekarang diawasi pajak. Ya, saya pindahkan saja semua kartu kredit dan debit saya keluar Indonesia. Gampang toh. Kesimpulannya, orang-orang yang seperti mereka ini, alert. Sekali kalau urusan manuver keuangan, mereka gigih menghasilkan uang, mereka tidak pernah melewatkan charity yang saya tahu besar sekali. Sahabat saya yang saya ceritakan ini adalah sponsor 3 organisasi, yaitu olahraga nasional, tenis, dan judo, miliaran rupiah donasinya. Namun, urusan pajak dia berusaha ambil jalan lain. Dia beralasan, saya sudah setengah pensiun. Semua uang saya dapat dari investasi di luar negeri, maka, daripada saya terkena pajak 2 kali, lebih baik saya bermanuver. Ada banyak alasan melakukan manuver keuangan seperti ini. Dengan trust fund, yang saya tulis di atas, Anda bisa melakukan pengalihan saham atau hak waris dengan sangat mudah. Intinya, sadar pajak itu bagian dari sadar kaya. Saya yakin semua sahabat sekarang mulai pusing karena pajak atau kartu kredit. Itu tandanya, Anda sudah masuk kelompok sadar kaya. Amin.